Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ekonomi. Welcome back to ekonomi. Kali ini kita akan belajar materi ekonomi kelas 10 bab 1, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi part 2. Nah, di part 1 kemarin kita sudah kenalan dengan apa itu ilmu ekonomi, siapa bapak ekonomi, bagaimana menentukan skala prioritas, kebutuhan, dan alat pemenuh kebutuhan. Nah, di part 2 kali ini kita membahas materi biaya peluang, tindakan, prinsip, dan motif ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan ekonomi syariah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu biaya peluang atau opportunity cost. Di part 1 kemarin kita sudah mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Sehingga kita tidak bisa mengambil semua pilihan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Harus ada yang dikorbankan dalam memilih. Nah, ini yang disebut sebagai biaya peluang, yaitu biaya tertinggi yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Di sini Bu Okta tandai kata tertinggi. Jadi biaya peluang itu bukan total, tapi hanya nilai tertinggi dari pilihan yang tidak dipilih atau ditolak itu tadi. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Bagas mendapat 3 tawaran setelah lulus SMA, yaitu yang pertama kuliah dengan beasiswa 1 juta per bulan, yang kedua bekerja dengan gaji 3 juta per bulan, dan yang ketiga menjadi wirausaha dengan laba 2 juta per bulan. Nah, kalau kalian menjadi Bagas, kalian mau pilih yang mana ini? Tawarannya menggiurkan semuanya kan? Nah, di sini kan tidak bisa menjalani semuanya, harus memilih salah satu. Nah, pilihannya ada 3. Kalau dipilih satu, berarti yang dikorbankan adalah 2 diantaranya. Makanya di sini ada konsep biaya peluang. Jika Bagas memilih opsi A tadi kuliah dengan beasiswa 1 juta. Jadi kalau menentukan biaya peluang, ini kan yang dipilih opsi A. Opsi A jangan dilihat lagi. Nih, Bu Okta coret. Opsi A jangan dilihat lagi. Yang dilihat adalah opsi B dan C sebagai biaya peluangnya. Kita tentukan yang tertinggi. B 3 juta dan C 2 juta. Maka yang tertinggi adalah yang 3 juta. Maka biaya peluangnya jika memilih A adalah 3 juta rupiah. Kita jikakan yang kedua, yaitu Bagas memilih opsi B. Opsi B kita coret, 3 jutanya kita coret. Berarti yang tidak dipilih, biaya peluang kan yang tidak dipilih, yaitu 1 dan 2 juta. Maka jika memilih opsi B, biaya peluangnya adalah, ingat biaya peluang itu yang tertinggi. Berarti yang tertinggi berapa? Di antara 1 juta dan 2 juta itu, yang tertinggi adalah 2 juta. Gitu. Nah, sekarang jika Bagas memilih opsi C, yaitu wira usaha dengan laba 2 juta. Opsi C kita coret ya. Nah, kalau memilih opsi C berarti biaya peluangnya antara opsi A dan B, 1 juta atau 3 juta. Maka biaya peluang yaitu yang tertinggi yaitu senilai 3 juta. Oke, ini adalah penentuan biaya peluang. Sampai di sini masih enak kan ya? Pokok yang biaya peluang itu tertinggi dari yang tidak dipilih. Yang dipilih berarti nggak usah dilihat lagi. Gitu. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Tindakan itu adalah tindakan, yaitu kegiatan. Intinya adalah kegiatan, pokok kegiatan yang dilakukan manusia untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sedangkan prinsip kan berpegang teguh pada prinsip. Nah, jadi prinsip itu apa? Prinsip itu adalah dasar berpikir yang digunakan manusia untuk, di sini ada dua, memaksimumkan tujuan tapi pengorbanannya tertentu, atau mencapai tujuan tertentu tapi pengorbanannya sekecil mungkin. Jadi bukan dengan pengorbanan atau biaya minimal tapi hasilnya maksimal. Itu biasanya malah tidak bisa terjadi. Contoh, biaya minimal membuat kue yang seharusnya pakai 5 telur, ini telurnya cuma 1. Nah, hasilnya apa bisa maksimal? Hasilnya malah nggak bisa maksimal, karena bisa saja kuenya malah bantet. Akhirnya tidak bisa dijual. Jadi bukannya menghasilkan produk yang maksimal, tapi malah tidak laku dijual dan mengakibatkan kerugian. Jadi biayanya tertentu, hasilnya maksimal, atau hasilnya tertentu tapi pengorbanannya atau biayanya minimal gitu. Yang terakhir, motif. Motif itu adalah dorongan. Di sini sudah Bu Okta bantu dengan kata-kata yang di bold dan Bu Okta tandai di sini ya. Motif itu dorongan, jadi motivasi untuk kita itu melakukan sesuatu. Nah, ini ada bagannya. Oke, jadi tindakan ekonomi itu ada yang rasional. Rasional kan berarti masuk akal, dan irasional, tidak masuk akal. Maksudnya masuk akal itu seperti ini. Jika kita tidak punya uang, maka kita kan berhemat. Nah, yang tidak rasional bagaimana? Ketika tidak punya uang, kita membeli perhiasan dengan banyak. Itu kan tidak masuk akal. Jadi, kegiatan ekonomi kita itu tidak masuk akal atau irasional. Nah, yang selanjutnya adalah motif ekonomi dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Maksudnya bagaimana? Motif ekonomi ini kan motivasi. Apa yang membuat kita itu melakukan produksi? Apa yang mendorong kita melakukan konsumsi? Misalnya karena memang sedang lapar, makanya kita makan. Nah, itu berarti motif gitu. Sedangkan prinsip ini ada sama dengan prinsip konsumsi, produksi, dan distribusi atau perdagangan. Nah, ini adalah pembagian ilmu ekonomi, materi yang ketiga. Ilmu ekonomi itu intinya ada 3, yaitu deskriptif, teori, dan terapan. Kalau deskriptif berarti ilmu ekonomi di mana di sini menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, benar-benar terjadi, fakta. Contohnya, kondisi perekonomian Indonesia pada masa COVID-19. Nah, kondisi perekonomian bagaimana? Pajaknya ditanggung pemerintah, adanya subsidi, itu kan nyata, benar-benar terjadi. Sedangkan kalau teori, pandangan yang menjelaskan sifat hubungan sebab akibat serta cara kerja dari fakta-fakta yang terjadi. Nah, maksudnya seperti ini. Dari tadi fakta yang terjadi, berarti hubungannya dengan ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi deskriptif itu terjadi di suatu wilayah tertentu. Nah, dari kondisi-kondisi itu dikumpulkan datanya apakah memang sama yang terjadi di beberapa daerah itu, lalu dianalisis pandangan-pandangan itu dan dibuat teori ekonomi. Ini digunakan untuk meramalkan di kejadian yang akan datang. Kalau sekarang seperti ini berarti kemungkinan yang terjadi di masa depan tidak jauh berbeda. Nah, yang ketiga yaitu ekonomi terapan. Tadi sudah ada datanya, dibuatkan teorinya, lalu di sini ada teori yang menjelaskan tentang landasan untuk mengambil kebijakan. Oh iya, tadi teori ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu mikro dan makro. Kalau mikro itu skalanya kecil, pelaku ekonomi. Sedangkan kalau makro itu negara. Makanya di sini contohnya ada permintaan penawaran, lalu biaya produksi, itu kan pelaku ekonomi yang mikro. Sedangkan yang makro itu lebih ke negara, kondisi negara, agregat, keseluruhan gitu. Contohnya pertumbuhan ekonomi, inflasi, itu kan hubungannya dengan negara. Sekarang kita kembali ke ekonomi terapan tadi, yaitu menjadi landasan untuk
menerapkan suatu kebijakan. Nah, ini didasarkan dari teori ekonomi yang sebelumnya, yaitu deskriptif dan teori ekonomi yang dianalisis. Ekonomi terapan dibagi juga menjadi dua, yaitu normatif dan positif. Kalau normatif itu yang sebaiknya atau seharusnya. Nih, jadi misalnya contohnya seperti ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, sebaiknya pemerintah memberikan bantuan tunai kepada seluruh rakyat. Tuh, ini kan sebaiknya. Nah, sedangkan kalau positif ini yang benar-benar terjadi. Entah baik, entah buruk, pokok yang benar-benar terjadi. Contohnya di sini produksi beras turun sehingga harganya menjadi naik. Kalau nggak gitu, pada masa pandemi COVID-19 banyak terjadi PHK sehingga menyebabkan pengangguran. Ini kan benar-benar terjadi. Baik atau buruk diungkapkan sebenar-benarnya. Itu adalah positif. Kalau normatif berarti norma. Berarti yang seharusnya atau sebaiknya terjadi dalam perekonomian gitu. Sekarang kita ke materi yang terakhir, yaitu ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu sebenarnya kan sudah ada sejak dahulu kala. Sejak Islam itu diakui. Nah, di sini sebenarnya kegiatan ekonomi itu sudah dijelaskan pada kitab suci Islam, Al-Quran, tapi tidak dipecah sendiri menjadi suatu ilmu sendiri. Nah, di sini menurut Umer Kapra, ekonomi Islam itu adalah cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan ajaran Islam tanpa terlalu membatasi kebebasan individu, mewujudkan keseimbangan makroekonomi dan ekologi berkelanjutan. Maksudnya bagaimana? Jadi, walaupun tadi sumber dayanya langka atau terbatas, tapi manusia itu dibebaskan dengan syarat mematuhi syariat Islam. Seperti itu. Di sini ada 4 dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, yaitu yang pertama kepemilikan. Walaupun pada dasarnya segala sesuatu yang dimiliki manusia adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini manusia juga harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu sehingga mencakup kepemilikan. Tapi ingat, di sini masih berpedoman pada titipan Allah tadi. Jadi kita harus menjaganya dan tidak tamak, tidak ria juga. Harta yang kita miliki tidak serta-merta akan dibawa di akhirat nanti jika tidak kita pergunakan dengan baik. Bisa saja harta yang dimiliki itu malah menjadi bumerang dan menjadi beban tagihan kita di akhirat nanti jika tidak dialokasikan dengan baik. Pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, yang kedua yaitu keadilan dalam berusaha, yaitu keadilan kan bukan berarti sama, tapi porsinya itu sesuai. Jadi kalau misalnya orang yang kuat berarti memiliki tanggungan yang lebih, seperti itu. Yang ketiga, kerjasama dalam kebaikan. Jadi kan ada surat yang menjelaskan bahwa berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, di sini juga bekerja sama itu dalam kebaikan, bukan dalam yang buruk gitu. Terus pertumbuhan yang seimbang. Di sini juga yang membedakan bahwa di ekonomi Islam itu atau ekonomi syariah tidak mengenal riba. Adanya adalah bagi hasil dalam berusaha. Jadi kalau misalnya pinjam-meminjam uang dalam perbankan itu bukan dengan bunga tapi bagi hasil. Bagi hasil ini sistemnya. Kalau laba ya dibagi. Sedangkan kalau di riba kan tidak, entah laba entah rugi ada bunganya uang yang dipinjamkan tadi. Lalu untuk karakteristik ekonomi Islam itu ada adil, tumbuh sepadan atau bersama-sama, bermoral dan beradab. Prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah itu ada pengendalian harta individu, maksudnya adalah harta yang dimiliki tadi tidak ditimbun seperti itu, tapi juga didistribusikan. Pendapatan yang inklusif, yaitu harta yang dimiliki jika melebihi batasnya itu disalurkan melalui zakat
gitu. Lalu optimalisasi bisnis dan berbagi risiko, transaksi keuangan terkait erat dengan sektor real atau memang ada, bukan yang hanya tidak jelas barangnya, konkret tidak konkret gitu. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik, jadi tidak memperkaya diri sendiri tapi juga membantu orang lain, transaksi yang muamalat. Nah, dari sini tujuan akhir ekonomi Islam adalah sama dengan tujuan ekonomi syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayatan thayyibah. Nah, di sini maqasid al-syariah adalah mewujudkan kesejahteraan manusia yang terletak pada terpeliharanya 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, al-din, jiwa, al-nafs, intelektualitas atau al-aqal, keturunan atau an-nas, dan harta kekayaan yang dimiliki atau al-mal. Jadi ini 5 kemaslahatan ini tercapai semuanya. Agamanya dapat, jiwanya juga terpenuhi, intelektualitasnya ada, keturunannya itu juga ada, serta harta kekayaannya pun ada. Jadi pertanggungjawabannya itu seimbang dalam kehidupan, semuanya terpenuhi. Nah, cukup sekian untuk materi ekonomi kelas 10 bab 1 kali ini yang part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.